Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana peluang lolos ASN P3K Guru 2023 bagi yang sudah observasi maupun yang belum ikut observasi. Nah, di sini kami akan mencoba membahas Bapak Ibu ya, tapi tentunya kita tetap menunggu informasi resmi untuk hal ini ya. Yang kami bahas cuman semacam prediksi sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Nah, terkait dengan hal ini, perbedaan peluang lolos untuk ASN P3K 2023 bagi P2 dan P3 yang sudah observasi P3K Guru dan yang belum ikut observasi P3K Guru, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu, yang pertama perbedaan peluang lolos ASN P3K Guru 2023 bagi P2 dan P3 yang sudah observasi dan belum observasi. Nah, di sini yang pertama, P2 dan P3 yang belum observasi otomatis akan ikut observasi untuk P3K 2023. Nah, kenapa bisa ikut observasi untuk P3K 2023? Jika kita merujuk pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan nanti tidak ada Permenpan RB yang baru, maka kita akan menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk P3K Guru 2023. Sehingga secara otomatis P2 dan P3 yang belum observasi otomatis Bapak Ibu ya, otomatis ikut observasi untuk P3K Guru 2023 kalau kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi peluang lolos itu tentunya berdasarkan urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, dan ingat formasi itu bisa berpindah, siapapun pemenangnya di observasi nanti itu yang akan mendapatkan formasi. Kan logikanya seperti itu ya bagi P2 dan P3 yang belum observasi, kan seperti itu. Kemudian untuk P2 dan P3 yang belum observasi, penyebabnya sebenarnya adalah karena formasi habis ya, karena formasi habis kemarin. Kemudian kedua, formasi tidak linear dengan ijazah atau serdik dari P2 dan P3. Berarti peluang berdasarkan formasi yang linear agar bisa observasi. Jadi kalau misalkan dalam satu instansi tidak ada formasi linear dengan ijazah Bapak Ibu, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa ikut observasi. Jadi penentunya adalah ada formasi ya yang linear agar bisa diobservasi, karena nantinya itu akan ditempatkan di sekolah, apakah di sekolah induk ataupun di sekolah non induk pastinya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru terhormat. Nah, yang ketiga adalah P2 dan P3 yang sudah observasi dan status TP. Berarti sudah ada nilai observasi tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah observasi otomatis sebenarnya keunggulannya itu karena sudah ada nilai. Sudah ada nilai observasi tahun 2022. Kalau rujukan Permenpan RB nomor 20 maksudnya ini seharusnya tidak observasi lagi karena sudah diobservasi. Seperti itu ya. Tapi terkait dengan apakah diobservasi atau tidak, bagi yang sudah observasi tetap kita menunggu info resmi dari Panselnas Kemendikbud ya. Nah, kemudian berikutnya adalah seperti ini Bapak Ibu. P2 dan P3 yang sudah observasi, jika ada aturan harus observasi, seharusnya nilai tinggi tahun 2022 diharapkan diperhitungkan ya. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan nanti P2 dan P3 yang sudah observasi ini misalkan ya, misalkan tiba-tiba harus observasi meskipun di tahun 2022 sudah ikut observasi ya, sudah observasi tetapi ternyata di P3K Guru 2023 tetap diobservasi. Nah, jadi di sini mudah-mudahan saja yang kita harapkan di sini, mudah-mudahan saja nilai
nilai observasi sebelumnya itu tidak hangus, artinya tetap dipergunakan. Itu yang kita harapkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika ada permenpan baru, maka aturan P3K 2023 pasti banyak perubahan. Tapi kalau pakai permenpan nomor 20, maka mekanismenya sama yang tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, inilah perbedaan peluang lolos untuk P3K guru, khususnya P2 dan P3. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini Bapak Ibu, kita langsung to the point saja ya. Kita langsung to the point saja. Ini kan P2 ya, ini P2. Nah, ini P3. P3, P2. Kalau kita lihat total kebutuhan khusus untuk P2 nantinya di P3K guru 2023, kan ini sisa dikurang ya. Ya, jadi sisa dikurang 8.440 berapa ya? 8.442 dikurang 7.510, berarti ada sekitar 932 formasi Bapak Ibu ya. Ada sekitar 932 formasi khusus P2 yang belum mendapatkan penempatan. Ini yang harus diperhatikan betul-betul ya, karena kalau yang namanya THK2 itu sudah sangat lama mengabdi Bapak Ibu. Kemudian prioritas 3 itu 184.000 jumlah pelamarnya, yang mendapatkan penempatan 108.000. Jadi kita perhatikan selisihnya di sini Bapak Ibu ya. 184.955 dikurang 108.171, berarti kurang sekitar 76.784, berarti 76.784. Inilah P3 yang dibutuhkan, belum mendapatkan penempatan. Ini lumayan banyak Bapak Ibu ya, ada sekitar 76.000 untuk P3 ya. Seperti itu, lebih-lebih kalau P4 ya, atau pelamar umum. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini terkait dengan info dari FGP-PNS. Di sini kita bahas dulu ya. Di sini kita bahas dulu sedikit ya terkait P2 dan P3. Di sini di hasil audiensi Kemendikbud dengan FGP-PNS, kita lihat di poin 9 Bapak Ibu ya. Inilah hasil audiensinya. Nah, di poin 9 memang dikatakan untuk P2, P3 yang status notifikasi tanpa penempatan berarti tidak lulus. Maksudnya tidak lulus artinya tidak lulus mendapatkan penempatan, tapi nilai Bapak Ibu itu tetap ada dan tetap diakui. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan ya. Nah, di sini juga ada dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta memohon kepada Komisi 10. Ada 5 permohonan FGP-PNS kepada Komisi 10 DPR RI. Kita lihat ya. Kita lihat salah satu poinnya ya, memprioritaskan P1 yang belum mendapatkan penempatan atau yang dibatalkan penempatan untuk diangkat atau dituntaskan pada seleksi formasi 2023. Seperti itu ya. Kemudian Pemda mengajukan kuota atau formasi di aplikasi formasi yang dibuka pada tanggal 20 Maret sampai tanggal 30 April Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Pemda mengajukan kuota atau formasi sesuai dengan kebutuhan guru yang ada pada sekolah induk. Regulasi Permenpan RB nomor 22 mengutamakan guru yang sudah berusia di atas 40 tahun dan TMT 5 tahun berturut-turut pada Dapodik. Yang kelima, menuntaskan P1, setelah itu lalu P2, P3 jika masih ada kuota tersisa. Nah, seperti inilah Bapak Ibu ya informasi terbaru dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.